Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rijal Marmanto Putra. Saya dari Prodi Manajemen semester 7 dengan nomor pokok mahasiswa 41033402181111. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan seputar manajemen sumber daya manusia, dan juga ada poin-poin yang akan saya paparkan tentang pertanyaan-pertanyaan tersebut. Mungkin cukup sekian perkenalan, langsung masuk saja ke sesi pertanyaan. Maksud dari manajemen SDM menurut Melayu SPH Hasibuan, MSDM adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien, membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan juga masyarakat. Dan menurut Henry Shimamura, MSDM adalah sebagai pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balasan jasa, dan pengelolaan terhadap individu anggota organisasi maupun kelompok bekerja. MSDM juga menyangkut desain dan implementasi sistem perencanaan, penyusunan personalia, lalu pengembangan karyawan, pengelolaan karir, evaluasi kerja, kompensasi karyawan, dan hubungan perburuhan yang mulus. Nah, lalu apa manajemen SDM? Nah, secara mikro, segolongan masyarakat yang memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bekerja pada suatu unit kerja. Namun secara makro, MSDM adalah keseluruhan potensi tenaga kerja yang terdapat dalam suatu negara atau daerah, sehingga dapat menggambarkan jumlah angkatan kerja di suatu daerah. Jadi MSDM adalah suatu ilmu atau bagaimana cara mengatur hubungan atau peranan sumber daya yang dimiliki individu secara efisien, secara efektif dan efisien, serta dapat digunakan secara maksimal, sehingga tujuan bersama perusahaan, karyawan, dan masyarakat dapat tercapai atau dapat optimal atau bisa mungkin secara maksimal. Lalu hubungan antara manajemen SDM dengan proses manajemen yang pertama, yaitu perencanaan. Apa itu perencanaan atau apa hubungannya antara manajemen SDM dengan proses manajemen dalam lingkup perencanaan? Nah, menentukan sasaran dan standar-standar, membuat aturan prosedur, lalu menyusun rencana-rencana dan melakukan sebuah peramalan. Yang kedua, pengorganisasian. Apa? Memberikan tugas spesifik kepada setiap bawahan atau setiap divisi-divisi, atau mendelegasikan wewenang kepada bawahan, membuat jalur wewenang dan komunikasi dan pengordinasian pekerjaan bawahan atau disebut dengan penyerahan tupoksi lah, tugas pokok dan fungsi. Yang ketiga adalah penyusunan staf, menentukan tipe orang yang harus dipekerjakan, merekrut calon karyawan, memilih karyawan, menetapkan standar prestasi, memberikan kompensasi kepada karyawan, mengevaluasi prestasi, memberikan konseling kepada karyawan, melatih dan mengembangkan karyawan. Lalu yang keempat adalah kepemimpinan, mendorong orang lain untuk menyelesaikan pekerjaan, mempertahankan semangat kerja, dan memotivasi bawahan atau karyawan yang di bawah. Yang kelima, pengendalian, menetapkan standar seperti kuota penjualan, seperti target penjualan, standar kualitas atau tingkat produksi, memeriksa untuk melihat sebagaimana prestasi yang dicapai dibandingkan dengan standar-standar ini, seperti itu, dan melakukan koreksi jika dibutuhkan. Contoh mengenai bagaimana konsep dan teknik manajemen SDM yang dapat digunakan bagi semua manajer. Yang pertama,
Contohnya yaitu melakukan analisis pekerjaan. Seperti apa? Menentukan pekerjaan setiap karyawan seperti apa. Yang kedua, merencanakan kebutuhan tenaga kerja dan merekrut calon karyawan. Yang ketiga, memilih calon karyawan. Keempat, mengorientasikan dan melatih karyawan tetap. Yang kelima, mengatur upah dan gaji, memberikan kompensasi kepada karyawan. Yang keenam, memberikan insentif dan keuntungan. Yang ketujuh, berkomunikasi, mewawancarai, memberikan konseling, dan memberikan disiplin. Yang kedelapan, melatih dan mengembangkan para manajer. Yang kesembilan, membangun komitmen karyawan. Teknik-teknik perencanaan SDM. Yang pertama, ekstrapolasi. Tingkat dan jenis perubahan yang terjadi di masa lalu digunakan sebagai bahan untuk meramalkan perubahan-perubahan yang diperkirakan akan terjadi di masa yang akan datang. Yang kedua, indeksasi atau metode memperkirakan kebutuhan ketenaga kerjaan di masa depan dengan suatu indeks tertentu. Nah, kedua metode ini atau ekstrapolasi dan indeksasi ini digunakan untuk peramalan jangka pendek karena faktor yang mempengaruhi permintaan atas tenaga kerja baik internal maupun eksternal dianggap konstan yang jarang ditemui pada saat ini. Yang ketiga yaitu analisis statistikal. Metode analisis dengan memperhitungkan perubahan yang mungkin terjadi sebagai penyebab bergesernya tuntutan terhadap kebutuhan akan sumber daya manusia. Yang keempat, analisis anggaran. Nah, apabila rencana alokasi anggaran telah didasarkan pada berbagai teknik peramalan seperti ekstrapolasi, indeksasi, dan lain-lainnya, diharapkan jumlah dan kualifikasi tenaga kerja yang diperlukan sudah mendekati kebenaran. Maka penggabungan seluruh rencana satuan-satuan kerja yang akan ada atau yang ada akan memberikan gambaran tentang kebutuhan organisasi di bidang ketenaga kerjaan, bahkan untuk kepentingan perencanaan sumber daya manusia jangka panjang. Lalu yang kelima adalah ada analisis kegiatan baru. Memperhitungkan kebutuhan MSDM dengan memperhitungkan perkiraan organisasi dengan situasi yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang sudah berpengalaman dalam menyelenggarakan kegiatan sejenis. Nah, yang keenam adalah rancangan berbasis komputer. Metode peramalan dengan menggunakan serangkaian rumus-rumus matematikal atau statistikal yang secara simultan menggunakan berbagai teknik peramalan untuk menghitung kebutuhan SDM di masa depan. Bagaimana cara melakukan sebuah analisis pekerjaan? Yang pertama, menentukan pengguna hasil informasi analisis pekerjaan. Artinya, penganalisis harus tahu informasi ini nantinya untuk siapa. Nah, karena hasilnya akan digunakan untuk menentukan jenis data yang dikumpulkan dan metode pengumpulan datanya. Yang kedua, pengumpulan informasi tentang latar belakang organisasi. Nah, yang kedua, mengumpulkan informasi tentang latar belakang organisasi. Hal ini seperti data bagan organisasi, bagan proses, dan uraian pekerjaan. Yang ketiga, menyeleksi muwakal jabatan yang akan dianalisis. Nah, artinya, penganalisis harus memilih beberapa muwakal jabatan untuk dianalisis. Tujuannya untuk menghemat biaya dan efisiensi waktu. Yang keempat, pengumpulan informasi analisis pekerjaan. Mengumpulkan informasi analisis pekerjaan.
mengadakan analisis pekerjaan secara aktual, menghimpun data tentang aktivitas pekerjaan, perilaku karyawan, kondisi kerja, dan sebagainya. Yang kelima, meninjau informasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Informasi tersebut hendaknya diverifikasi oleh pekerja yang akan melakukan pekerjaan itu. Yang keenam, menyusun uraian dan spesifikasi pekerjaan. Dan yang ketujuh, yang terakhir, meramalkan atau memperhitungkan perkembangan perusahaan. Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Kalau perusahaan tidak menggunakan deskripsi pekerjaan secara rinci, maka perusahaan tidak akan berhasil. Deskripsi pekerjaan sangat penting yang di dalamnya terdapat pernyataan tertulis tentang apa yang sebenarnya dilakukan oleh pekerja, bagaimana orang itu melakukannya, dan bagaimana kondisi kerjanya. Jadi sebuah perusahaan akan mempunyai rincian pekerjaan agar perusahaan tersebut bisa berjalan dengan lancar untuk mencapai tujuan perusahaan. Proses rekrutmen harus selalu dibutuhkan oleh perusahaan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang kompeten, dan bisa juga digunakan untuk meningkatkan citra perusahaan atau citra sebagai perusahaan yang berkualitas dan dinamis. Ada beberapa poin mengenai proses rekrutmen. Yang pertama, menganalisis kebutuhan posisi dan jabatan. Perusahaan harus mengidentifikasi terlebih dahulu terkait adanya kebutuhan karyawan baru yang harus direkrut. Beban kerja yang meningkat dari karyawan lama dapat menurunkan kinerja jika tidak mendapatkan segera pertolongan. Kemungkinan lain penyebab perlunya rekrutmen adalah pembukaan divisi baru atau terjadinya mutasi jabatan. Yang kedua, merencanakan proses perekrutan. Proses perekrutan selanjutnya adalah perusahaan harus menyusun perencanaan untuk posisi yang dibutuhkan. Tuliskan deskripsi pekerjaan, kualifikasi, dan pengalaman yang diperlukan, serta menentukan di mana akan memasang iklan lowongan kerja, apakah media cetak atau online. Selain itu, jangan lupa untuk menentukan personal tim HRD yang akan menjadi penanggung jawab untuk mengerjakan, memonitor proses, memilah pelamar, melakukan interview, sehingga pada akhirnya memberikan penawaran kerja. Yang ketiga, memasang iklan lowongan kerja. Tim HRD dapat membuat pengumuman secara internal mengenai lowongan kerja baru untuk mendapatkannya dari SDM yang sudah ada. Kemudian, pilihan media untuk memasang iklan lowongan seperti media cetak atau online yang memiliki pangsa pasar pembaca yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Selain itu, tim HRD juga bisa menggunakan jasa portal khusus pencari kerja secara online seperti Jobstreet, Indojobs, Career.com, dan lain sebagainya. Halaman LinkedIn perusahaan juga dapat digunakan untuk menarik pelamar yang berkualitas. Tim HRD juga dapat melakukan search berdasarkan filter atau memasang iklan pada LinkedIn untuk menemukan kandidat-kandidat yang lebih berkualitas. Yang keempat, memproses lamaran kerja atau melakukan wawancara. Untuk mempersingkat proses atau mengefektifkan proses, pelamar yang sesuai dengan kriteria dan memenuhi syarat dapat dihubungi melalui telepon atau SMS untuk diberitahukan jadwal wawancara yang telah ditentukan. Tim HRD dapat menggunakan telepon untuk melakukan wawancara singkat dan prawawancara untuk meyakinkan bahwa calon tersebut sesuai atau cukup berkualitas untuk diundang wawancara langsung. Informasikan kepada kandidat bahwa sebelum wawancara mereka harus mengisi formulir lamaran kerja, izin bagi perusahaan untuk melakukan pemeriksaan latar belakang, referensi, dan lainnya. Jika diperlukan, lakukan wawancara langsung tahap kedua setelah pemeriksaan latar belakang, referensi, dan lainnya. Yang kelima, memilih kandidat yang sesuai dan membuat penawaran kerja. Jika sudah melakukan
langkah-langkah yang sudah saya paparkan tadi, tim HRD siap untuk memilih kandidat yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kemudian mempersiapkan penawaran dan kontrak kerja yang sesuai dengan posisi dan jabatan tersebut. Nah, buatlah surat pemberitahuan dan ucapan terima kasih kepada para kandidat yang belum diterima bekerja atau yang ditolak lamarannya pada saat memanggil kandidat terpilih. Yang diperlukan dilakukan adalah menegosiasi gaji serta tunjangan perusahaan seperti lembur, jaminan kesehatan, dan lain sebagainya. Jangan lupa untuk memberitahukan tanggal kandidat mulai bekerja hingga memiliki waktu atau cukup waktu untuk menyelesaikan tugas di perusahaan yang sebelumnya. Yang keenam, menerima karyawan baru. Akhir dari proses rekrutmen adalah menyambut karyawan baru perusahaan dengan ramah, karena impresi pertama yang dapat akan menentukan hubungan kerja yang lebih baik. Ajaklah karyawan baru untuk berkeliling dan memperkenalkan lingkungan perusahaan dan membuat karyawan baru itu menjadi betah atau senang di perusahaan tersebut. Menurut saya, jenis pekerjaan dengan menggunakan wawancara tidak terstruktur, misalkan buruh garmen, penjaga toko, penjaga warung nasi, buruh pabrik, karena jenis pekerjaan tersebut tidak ditandatangani di atas kontrak dan pernyataannya juga bukan mengenai perusahaan. Jika perusahaan sudah tidak membutuhkan lagi, maka pekerja tersebut akan dikeluarkan. Kompensasi memberikan gambaran atau petunjuk pengambilan keputusan tentang sistem dan prosedur penggajian, pemberian insentif, komisi, bonus, dan lainnya yang bersifat rewards yang akan diterima oleh karyawan. Ada beberapa poin yang mendasari pemberian kompensasi. Yang pertama, aspek hukum atau legalitas. Misalnya, tingkat upah minimum yang ditetapkan pemerintah, serikat pekerja, peraturan tentang ketenaga kerjaan, undang-undang perburuhan, etika-etika yang berlaku di masyarakat di mana perusahaan itu beroperasi. Memperhatikan aspek-aspek tersebut akan mendatangkan keuntungan bagi perusahaan karena akan memberikan citra baik kepada perusahaan di mata konsumen atau masyarakat. Yang kedua adalah kebijakan perusahaan. Kebijakan kompensasi harus memberikan petunjuk mengenai pengambilan keputusan. Kebijaksanaan kompensasi menunjukkan bagaimana tepatnya menggunakan rencana pembayaran untuk melanjutkan tujuan strategis perusahaan. Bagi perusahaan-perusahaan yang beroperasi secara luas atau memiliki cabang di wilayah-wilayah yang berbeda, perlu memperhatikan masalah geografis dalam menetapkan sistem kompensasinya. Karena apa? Karena dapat dipahami bahwa terdapat perbedaan biaya hidup pada wilayah yang berbeda sehingga kompensasi yang diberikan perlu disesuaikan. Yang ketiga, aspek keadilan. Keadilan dalam kaitannya dengan kompensasi yang bersifat finansial adalah jumlah penerimaan kompensasi yang wajar atau sesuai bagi setiap karyawan. Keadilan dapat dilihat dari sudut eksternal atau internal, yang mana secara eksternal karyawan menerima kompensasi yang sama besarnya dengan karyawan pada organisasi lain untuk pekerjaan yang sama atau dapat dibandingkan. Nah, jika karyawan mengetahui bahwa terdapat ketidakadilan dalam sistem pembayaran yang diterimanya, sudah pasti mereka akan kecewa dan menimbulkan konflik. Ketidakadilan gaji dapat memicu respon yang lebih besar. Motivasi kerja akan menurun drastis. Bahkan permintaan pengunduran diri dapat mungkin mengajukan tuntutan atas ketidakadilan yang diberlakukan dalam perusahaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.